ada beberapa individu yang setelah membaca, ya bukannya mengurangi kepanikan, malah menambah kepanikan, dan akhirnya ini yang terkonfirmasi, nilai terkonfirmasi di sini semakin hari semakin bertambah. Nah, untuk itu kita sebagai konselor, sebagai guru BK, sebagai praktisi BK, kita bertanggung jawab memberikan sumbangsih pemikiran, bertanggung jawab untuk memberikan peran kita terhadap wabah ini. Nah, saya berangkat dari beberapa fungsi yang ada dalam BK, yaitu pencegahan, pengembangan, dan pengentasan, di mana saya pikir 3 fungsi ini yang bisa kita terapkan, walaupun yang lain bisa kita terapkan dalam media yang bisa kita bikin selanjutnya, kita buat selanjutnya. Nah, dari jumlah data yang tadi ditampilkan di awal, ada banyak dampak psikologis yang bisa diderita oleh individu-individu. Yang pertama, gejala stres atau dampak stres. Nah, ada beberapa tanda-tandanya, ada gelisah. Jadi ketika dia membaca, ketika dia melihat angka, dia sudah mulai stres, dia sudah mulai gelisah. Kemudian dia berlebihan terhadap keadaan. Jadi sedikit-sedikit, jangan jaga jarak. Memang benar, pemerintah menghimbau untuk menjaga jarak, tapi kita bisa melihat secara kasat mata seperti apa gejala-gejala yang dialami, seperti apa tanda-tanda yang dialami oleh yang disebut dengan PDP, pasien dalam perawatan dan sebagainya. Jadi kita bisa, paling tidak kita bisa melihatlah dengan kasat mata. Kemudian mudah tersinggung, asal batuk sedikit, masuk, ini saya gejala seperti itu. Kemudian merasa tidak nyaman. Selanjutnya, kecemasan. Dari setelah stres, cemas lagi, jantung berdebar. Mulailah kesulitan bernapas. Kesulitan bernapas ini banyak nih dampaknya nih. Mungkin dia setelah membaca gejala-gejala, ada di media gejala-gejala COVID-19. Salah satunya kesulitan bernapas. Mulailah masuk ke dalam pikirannya, kemudian tubuhnya merespon, kemudian terasalah dia sulit bernapas. Itu tanda-tanda kecemasan. Kemudian sulit untuk fokus, gemetaran, dan bolak-balik kepingin minum air karena mulutnya terasa kering. Setelah cemas, depresi, putus asa, tidak bersemangat. Kemudian perasaan negatif melihat suatu keadaan, murung dan sedih. Yang paling parah, obsesif kompulsif disorder positif. Artinya individu itu mengalami gejala mental yang melakukan tindakan berulang-ulang. Misalnya mencuci tangan, sebentar-sebentar cuci tangan pakai sabun. Sebentar-sebentar asal keluar sebentar baru ke teras rumah saja langsung ganti baju seperti itu. Jadi kepanikan yang berlebihan, ketakutan yang berlebihan akan tertular virus. Kemudian tadi saya katakan berulang-ulang dan berlebihan dalam cuci tangan. Kemudian sering membersihkan rumah, jadi sedikit-sedikit bersihkan rumah. Terakhir, gangguan pikiran yang menyebabkan rasa cemas atau takut secara terus-menerus. Nah, dampak psikologis inilah yang saat ini menjadi fenomena paling aktual yang bisa kita lihat di lingkungan sekitar kita. Artinya apa? Gejala-gejala ini memang sudah banyak kita temui, dan diantaranya ini merupakan tanggung jawab BK atau peran BK dalam memberikan pelayanannya. Nah, tadi di awal saya bilang ada 3 fungsi yang saya sampaikan: pencegahan, pemahaman, dan pengentasan. Nah, menurut himbauan pemerintah, bahwa setiap individu, setiap warga negara Indonesia itu harus patuh dalam ketentuan PSBB. Nah, mengambil dari himbauan itu, maka
ini merupakan salah satu peran BK untuk mendisiplinkan warga agar patuh dalam ketentuan PSBB. Ya, PSBB. Artinya bagaimana individu itu bisa menjaga jarak antara dirinya dengan orang lain. Meskipun tidak ada gejala, karena saat ini fenomenanya sudah mulai berkembang lagi, bukan pasien yang bergejala saja, tapi ada namanya istilah OTG, orang tanpa gejala. Ketika individu itu memiliki imun yang kuat, maka virus yang masuk dalam tubuhnya itu hanya berkembang saja. Tubuhnya menjadi inang bagi virus tersebut, maka berkembang virusnya. Kemudian dia bisa menularkan melalui droplet, melalui sentuhan tangan dan sebagainya. Tubuhnya tidak mengapa, tapi orang lain bisa tertular oleh dirinya. Karena apa? Karena dia orang tanpa gejala seperti itu. Itu yang saat ini perlu kita hindari, paling tidak perlu kita waspadai agar penularan itu terhenti di situ. Baik, balik ke fungsi dari BK. Yang pertama itu pencegahan dan pemahaman. Membentuk forum layanan. Nah, pada kondisi saat ini kita dihimbau oleh pemerintah agar bekerja dari rumah, work from home, agar studi from home, belajar dari rumah. Nah, kita sebagai konselor, sebagai guru BK, harusnya membentuk forum layanan juga dalam rangka mencapai tujuan dari himbauan pemerintah untuk belajar dari rumah, membentuk forum layanan. Forum layanannya bisa bebas, bisa menggunakan WhatsApp, bisa menggunakan Instagram melalui live, TV live dan sebagainya. Jadi forum layanan inilah yang nantinya mewadahi individu. Dalam hal ini peserta didik bisa kita wadahi di sana. Kita buat forum layanannya dalam bentuk kelompok. Untuk apa? Untuk bisa berbagi informasi terkait pencegahan wabah. Nah, forum layanan yang kita buat tadi itu merupakan inovasi layanan cyber counseling, di mana pada saat ini layanan tatap muka penting, tapi dengan kondisi yang demikian kita harus berinovasi membuat layanan namanya cyber counseling. Itu counseling dalam bentuk online. Nah, sudah pasti forum layanan yang kita buat dalam bentuk cyber counseling ini pendekatannya pendekatan kelompok. Lalu bagaimana Pak? Apakah efektif? Saya pikir efektif. Efektifnya bagaimana? Efektifnya yaitu dengan membagi-bagi kelompok sesuai dengan porsinya. Boleh jadi kelompok yang akan kita buat itu berkisar dari 10 sampai 20 orang maksimal. Agar bisa kondusif, agar bisa terfasilitasi seluruh anggotanya. Konselornya di mana sebagai pemimpin kelompok atau admin dari forum layanan tersebut. Kemudian menciptakan layanan yang menyenangkan dan dibutuhkan dalam suasana studi from home. Artinya apa? Artinya seorang konselor itu bisa berinovasi. Sudah membuat cyber counseling, dia juga harus bisa berinovasi, menyampaikan, mentransfer pemahaman informasi, baik itu fungsinya pencegahan kepada peserta kelompok. Dalam bentuk games, bisa, boleh. Dalam bentuk kuis mengenai tentang informasi pencegahan wabah, boleh, seperti itu. Intinya adalah bagaimana layanan bimbingan dan konseling ini menjadi suatu kebutuhan bagi peserta didik, bagi peserta kelompok dalam forum layanan tersebut. Kita balik ke pengentasan. Kita lanjut ke pengentasan. Ada identifikasi kasus individu, di mana setelah kita bentuk forum layanan, maka akan kita dapatkan informasi-informasi semacam analisis kebutuhan. Jadi ada anggota kelompok yang mengalami demikian, ada yang demikian, seperti itu. Nah, peserta kelompok tersebut bisa saja kita ajak ke dalam forum konseling individu. Boleh menggunakan video call seperti itu, jadi tetap tatap muka, namun
antara PK dengan klien bisa saling menganalisis permasalahan yang sedang dialami. Fungsi pengentasan kita dapatkan. Yang kedua, pengembangan aspek psikologis. Setiap individu memiliki kompetensi-kompetensi, memiliki potensi-potensi diri yang bisa dikembangkan oleh konselor. Kembangkan oleh konselor agar permasalahan-permasalahan yang dialami bisa diselesaikan. Disiplin diri, kita kembali kepada himbauan pemerintah untuk PSBB. Gimana kita bisa mengajarkan kepada peserta layanan, mari kita disiplinkan diri, mari kita putus rantai penyebaran virus. Mari kita tingkatkan imunitas kita dengan berdiam diri di rumah, memakan makanan yang bergizi, kemudian konsumsi vitamin dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian ciptakan individu yang produktif. Memang tidak dipungkiri ketika kita melaksanakan work from home, study from home itu pasti ada kejenuhan. Namun disinilah tugas konselor menciptakan individu itu atau menyampaikan kepada individu itu agar bagaimana bisa produktif di rumah, bagaimana menciptakan suatu karya yang bisa dinikmati oleh orang banyak dan barangkali bisa menghasilkan sebagai tambahan. Kemudian pemberian bantuan layanan krisis bagi pendidikan profesi konselor. Ya, saya pikir itu pendidikan profesi konselor yang lebih mumpuni. Karena mereka sudah dibekali dengan beberapa jam itu, satu semester, satu tahun, 12 bulan mereka ditempa, di mana mereka dijujali permasalahan-permasalahan, kemudian menganalisis, kemudian mempraktekkan layanannya. Seperti itu. Jadi dari apa yang saya sampaikan tadi, saya bisa membuat kata kunci, di mana kata kuncinya adalah bagaimana menyelenggarakan cyber counseling yang bernuansa pencegahan, pengembangan, yang menyenangkan dan efektif. Pikir itu. Jadi cobalah sebagai seorang konselor, sebagai seorang guru BK, kita bisa bermanfaat anfa'uhum minnas. Kita bisa bermanfaat bagi orang banyak, terutama bagi diri sendiri, kemudian bisa kita tularkan kepada orang lain supaya energi positif yang kita miliki itu bisa tersalurkan kepada orang lain. Agar orang tersebut bisa positif pemikirannya, bisa meningkat imunitasnya, bisa terbebas dari wabah ini, dan ujian yang kita alami ini bisa segera diangkat oleh Allah. Gitu. Saya pikir itu tampilan dari saya ya. Ini ada kompetensi ya, kompetensi BK. Saya pikir udah paham lah ya, pedagogik, kepribadian, kemudian sosial, profesional. Dari keempat kompetensi ini saya ambil poin-poin yang lebih cocok untuk dikaitkan dengan peran BK dalam mengatasi, dalam memberikan perannya terhadap wabah COVID-19 ini ya. Baik, saya pikir itu Pak Dinata, terima kasih. Mungkin nanti bisa dilanjutkan dengan tanya jawab. Terima kasih Pak Ilham yang telah menyajikan materinya. Ini tadi ada yang bertanya nih, Bapak Ibu nanti materinya yang disajikan oleh kedua pemateri ini insya Allah akan kami emailkan sekaligus beserta e-sertifikat nanti ya. Jadi dalam satu email nanti ada 3 file. Yang pertama materi Pak Ilham, yang kedua nanti materi dari Dr. Mawardi, lalu yang ketiga nanti e-sertifikat gitu, sekaligus dalam satu email. Jadi email yang Bapak Ibu isikan dalam formulir kami harap itu adalah email aktif gitu ya, sehingga file yang kami kirimkan itu sampai nanti kepada Bapak Ibu. Baik, kita silahkan kepada pemateri kedua nih, Bapak Dr. Mawardi Siregar. Tunggu aja Bang, penuh. Kita sebentar saya share screen. Kapasitas 1000. Sama kami aja yang bergabung ini. Bang Mawardi ini.
Sebentar, saya sedang share screen apanya, PowerPoint-nya. Mute-kan dulu. Mute-kan. Baik, di sini materi sudah saya tampilkan. Silakan kepada Pak Dr. Mawardi untuk menyajikan materinya berkaitan dengan COVID-19, media, dan kepanikan global. Silakan Pak Dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, kita dapat bertemu bertatap muka melalui media daring yang digagas oleh saudara-saudara kita, dan selawat beserta salam pada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dimanapun berada, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan di tengah-tengah wabah COVID yang terus melanda kita ini. Yang terhormat Bapak Nidata sebagai moderator, kemudian ada Pak Ilham Khairi Sredar. Saya nggak tahu ini mana lebih senior, apakah saya atau Pak Ilham, ini nggak tahu saya ini dari segi umurnya ya. Nah, tapi jelas ini dua-duanya Siregar seperti yang disampaikan Pak Dana tadi dan juga Pak Dika ya. Yang saya hormati juga Bapak, Ibu-Ibu, serta diskusi kita pada hari yang berbahagia ini, dimanapun berada, mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat dan terus dapat beraktivitas sebagaimana yang kita harapkan. Baik, Bapak, Ibu-Ibu, pada sharing session ini saya akan coba membahas tentang COVID-19, media dan kepanikan global. Pada kesempatan ini saya tidak akan banyak membicarakan bagaimana COVID-19 itu menyebar dan bagaimana proses mengatasinya, karena saya bukan virologi ya, tetapi kita mencoba bagaimana melihat peran media sebenarnya dalam menciptakan kepanikan global di tengah-tengah pandemi COVID yang telah ditetapkan oleh WHO sebagai pandemi global karena penularannya yang sangat luar biasa dalam jangka beberapa bulan. Sejak virus ini diketahui pertama kali menyebar dari kota Wuhan, Tiongkok pada tahun 2019, sampai saat ini berada di bulan April, hampir lebih 200 negara telah mengalami hal yang sama dalam proses penularan yang begitu sangat cepatnya. Kemudian signifikansi, kalau kita lihat data-data, baik itu di media massa cetak maupun media massa elektronik, betapa signifikannya peningkatan jumlah kasus COVID-19 ini, yang pada akhirnya kita melihat telah menimbulkan kepanikan yang luar biasa. Ini menjadi sebuah kepanikan global. Kepanikan global itu kemudian ditambah dengan dan dipicu lagi oleh pemberitaan media yang begitu berlebihan. Kalau kita mengamati, kita menganalisa bagaimana suasana kepanikan yang telah ada selama ini, bahwa kita disuguhi berita-berita yang katakanlah simpang siur, yang turut menanamkan betapa berbahayanya sebenarnya virus ini. Kalau kita
lihat dari teori, secara teoritis, inilah kerja media memang. Dalam teori media itu ada yang disebut dengan cultivation theory ataupun teori penyuburan. Semakin sering kita mengkonsumsi berita-berita dan informasi-informasi yang disampaikan oleh media, maka semakin besar kecenderungan kita akan terpapar informasi yang berkembang itu. Media, seperti yang disampaikan oleh McLuhan, yang menyebutkan bahwa media itu sebagai perpanjangan alat indera manusia. Apa yang kita lihat, apa yang kita baca, apa yang kita pikirkan, padahal sesungguhnya yang ditawarkan media itu seringkali bertentangan dengan realitas sosial yang kita hadapi. Kalau kita baca media, kalau kita lihat perkembangan media hari ini, hampir seluruh media itu informasi yang ada di tangan kita, baik itu media mainstream maupun media sosial, hampir tiap hari menyampaikan berita yang overload tentang COVID-19 ini. Informasi itu hampir overload di tangan kita masing-masing. Belum lagi media-media misalnya, katakanlah media-media sosial yang ada di tangan kita, sehingga hampir kita tidak bisa lagi membedakan mana yang fakta dan mana yang opini. Ini memang kerjanya media, karena media itu ada yang disebut dengan agenda setting. Bagaimana mereka dengan agenda setting yang mereka buat, media itu semakin tinggi ratingnya. Kalau semakin tinggi ratingnya, maka semakin tinggilah penghasilannya. Oleh karenanya, ini salah satu teori yang dilakukan oleh media itu bagaimana dia menanamkan informasi itu terhadap pemikiran para pemirsanya ataupun para pembacanya. Coba kita bayangkan hari ini, hampir tidak ada lagi media-media lain, ataupun katakanlah begini, hampir semua media hari ini, headline-nya itu selalu membuat bagaimana peningkatan angka-angka yang terpapar virus corona. Hampir semua media hari ini membuat headline-nya itu memaparkan angka-angka tentang kematian yang disebabkan oleh virus corona. Lantas kemudian orang akan berpikir, terbayang dalam pikirannya bahwa betapa sebenarnya dunia ini sangat menakutkan. Padahal sesungguhnya apa yang dia baca di media itu belum tentu seperti apa yang realitas sosial yang terjadi. Jadi kalau kita lihat, media itu lebih banyak memberitakan tentang bagaimana bahaya virus corona, bagaimana penyebaran virus corona daripada solusi mengatasinya. Coba kita lihat hari ini, berapa media yang kita tonton hari ini. Hampir semua itu, di breaking news misalnya, di breaking news itu hampir semua berita itu tentang virus corona. Ya, semakin sering kita membaca, sering kita menonton berita-berita tentang itu, maka semakin tertanamlah itu dalam pikiran kita. Akibat semakin tertanamnya, wah ini nampaknya dunia kita ini sudah semakin berbahaya, sekeliling kita semakin berbahaya. Nah, kita melihat realitas rekayasa sosial yang dibuat di televisi, rekayasa sosial yang dibuat media itu sebenarnya tidak seperti apa yang disampaikan yang kita lihat di rekayasa di dunia realita. Maka tadi muncul apa yang disampaikan oleh Pak Ilham. Ketika kita keluar rumah seolah-olah kita menjadi orang yang kita harus kembali ke rumah harus cuci tangan, lalu kemudian harus ganti baju, bolak-balik dan sebagainya. Padahal sebenarnya itu hanya perasaan kita saja. Nah, itulah tadi kenapa bisa seperti itu. Karena media telah membantu menanamkan bagaimana sebenarnya virus corona itu menyebar dan bagaimana virus itu
berkembang. Jadi sebenarnya media ini harus membantu. Kalau saya melihat bahwa media itu harus membantu mencerdaskan bagaimana masyarakat ini harus mampu menjadi pengawal ya. Masyarakat yang harus mengawal berita ini jangan terpengaruh dengan berita di media. Meskipun sebenarnya yang disampaikan di berita di media itu ada pentingnya. Oleh karenanya, Bapak, Ibu-ibu, saya melihat bahwa dinamika informasi yang berkembang belakangan ini begitu kencang sehingga campur baur antara fakta dan opini itu nyaris tidak bisa kita bedakan. Ini wajar saja karena kita hidup di dunia digital ya. Begitu cepat perkembangan informasi itu dalam hitungan detik, kita rasakan sendiri. Bagi kita yang memiliki Android barangkali, kita memiliki sejumlah grup di WA ataupun di Facebook, media-media sosial lainnya, itu hampir setiap hari kita disuguhi berita itu. Maka efek dari semakin banyaknya kita dan ketidakmampuan kita dalam mengolah berita ini, muncullah efek fisik maupun psikologis. Efek psikologisnya misalnya muncullah rasa takut kita, kekhawatiran kita berlebihan terhadap kesehatan diri kita, terhadap orang-orang di sekitar kita, terhadap orang-orang yang kita cintai. Bahkan yang paling ironisnya, muncul semacam kecurigaan di tengah-tengah kehidupan sosial kita. Berjumpa dengan orang lain, kita seolah-olah merasa khawatir dan merasa takut. Ini efek dari social distancing sebenarnya. Kenapa? Karena tertanam dalam pikiran kita bahwa kita harus menjaga jarak dengan orang lain karena kita merasa bahwa orang itu terpapar dan orang itu juga merasa bahwa diri kita terpapar. Padahal sebenarnya belum tentu seperti itu. Kemudian banyak yang terjadi perubahan-perubahan kita, komunikasi kita, hubungan kita, interaksi sosial kita sehari-hari, kemudian semakin buruk juga suasana silaturahmi kita karena kita sudah tertanam efek dari kepanikan itu, baik itu secara fisik maupun psikologis. Yang khawatirnya kita, efek dari psikologis itu kemudian mempengaruhi ketahanan ataupun imun dari tubuh kita. Selanjutnya, Bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, apa yang bisa kita lakukan dalam persoalan mengatasi outbreak COVID-19 ini? Pertama, tentu yang bisa kita lakukan adalah mencoba membicarakan kecemasan dan stres yang kita hadapi terhadap orang-orang yang kita percaya. Hari ini kita berdiskusi sejumlah konselor, calon-calon konselor profesional. Tentu hari ini mungkin berbeda dengan apa yang kita alami dengan di masa-masa yang lalu. Kalau masa-masa yang lalu, ketika misalnya siswa sedang mengalami persoalan, atau ketika ada klien yang sedang mengalami persoalan, dia bisa langsung bertemu dengan konselornya. Tetapi hari ini kan itu tidak bisa kita lakukan. Oleh karenanya, mau tidak mau, seperti yang disampaikan oleh pemateri kita tadi, Pak Ilham Khairi, mau tidak mau, cyber counseling itu harus kita lakukan. Paling tidak, para konselor ini harus membuat sebuah wadah dan forum untuk memfasilitasi bagaimana mengatasi persoalan kecemasan yang timbul di masyarakat. Hari ini orang mungkin sangat stres dengan persoalan ini. Lantas bagaimana kita mengatasinya? Ya, ini salah satu upaya yang kita lakukan. Pemanfaatan teknologi komunikasi ini sangat penting dalam kondisi sekarang ini. Mau tidak mau, kita sebagai tenaga konselor harus melakukan itu. Bisa saja mungkin kita buka konsultasi melalui misalnya situs-situs resmi, ataupun kita buka konsultasi melalui media-media sosial yang bisa dipergunakan oleh masyarakat, dan kita mencerdaskan masyarakat melalui upaya-upaya yang kita lakukan melalui media sosial itu. Kemudian yang kedua yang bisa kita lakukan adalah
cerdas dalam memilih media. Hari ini tidak semua media. Tidak semua hari ini media itu kompeten dalam menyebarkan informasi-informasi yang berkembang itu. Kalau kita melihat betapa sebenarnya banyaknya media hari ini, saya mendata dari Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik bahwa sampai tahun 2019 ini terdapat 2011 media daring yang ada di Indonesia ini. Kemudian media konvensional ataupun katakanlah media-media yang seperti majalah, surat kabar dan sebagainya terdapat 567 terbitan. Yang menariknya Bapak Ibu-ibu bahwa di Indonesia ini beredar 374 juta telepon seluler dari 262 juta penduduk. Ini menunjukkan bahwa ada satu orang di antara penduduk kita ini yang memiliki lebih dari satu handphone. Nah, tentu ini berkorelasi dengan apa yang harus kita lakukan untuk memanfaatkan teknologi ini sebagai media untuk menyampaikan informasi, untuk menyampaikan atau namanya wadah untuk memberikan konsultasi pencerahan dan percerdasan kepada masyarakat. Yang ketiga yang bisa kita lakukan saat ini adalah kita harus mencoba membatasi paparan informasi yang membuat semakin merasa stres, khawatir, dan cemas. Nah, jadi intinya bahwa media itu punya agenda. Media itu memiliki target-target yang harus mereka penuhi, sehingga tidak semua media bisa kita gunakan untuk menjadi media informasi untuk mencari informasi sekarang ini. Karena hampir bisa kita lihat, misalnya seperti yang terjadi di media-media sosial, kalau kita lihat, misalnya televisi hari ini, katakanlah sedang menjemput, kalau kita lihat di televisi ada petugas kesehatan sedang menjemput seorang yang terpapar, katanya diduga ya, ini sering dikatakan diduga terpapar COVID. Tiba-tiba 1-2 jam kemudian sudah muncul penjelasan dari orang yang bersangkutan bahwa dia tidak terpapar. Nah, di sini kan terjadi semacam simpang siuran dalam pikiran kita. Mana sebenarnya ini yang betul? Tadi sedang dijemput oleh petugas kesehatan, tiba-tiba 1 jam 2 jam kemudian ternyata yang bersangkutan mengatakan bahwa dia sehat. Nah, ini kan luar biasa agenda yang dilakukan oleh media. Maka sebenarnya saya melihat inilah kejujuran kita dalam proses pemberitaan ini kalau dari sisi medianya, agar kita bisa mencerahkan dan mencerdaskan masyarakat ini. Ini kan yang menjadi ujung tombak adalah para jurnalis. Kita berharap para jurnalis ini paling tidak, kalaupun dia tidak menjalankan etika jurnalisme kenabian, misalnya sidik, amanah, tablik, fatonah, dan itu yang 4. Tapi paling tidak, etika pemberitaan yang berlaku di Indonesia, misalnya pencampur bauran antara fakta dan opini, ini harus dihindarkan. Supaya masyarakat kita ini tidak panik seperti ini. Nah, saya pikir ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan nanti dalam diskusinya kita lebih banyak sharing, sehingga nanti kita bisa mencari solusi terbaik, terutama para konselor-konselor ini ahli-ahli konselor yang saya yakin bahwa sisi keilmuan sudah dikuasai sepenuhnya, tinggal bagaimana turun dari tataran teoritis ke tataran praktis, apalagi dalam kondisi sekarang ini. Demikian saya kembalikan kepada Bapak Putra Didata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Dr. Mawardi Siregar yang telah bersedia menyajikan materi tentang media. Kenapa kami ambil dari sudut media gitu ya? Karena memang
kaitannya dengan dampak psikologis itu, kita sekarang ini sedang sangat intens berinteraksi dengan media-media gitu. Bahkan baru saja beberapa menit yang lalu di WA saya masuk, di desa sebelah desa saya itu ada yang sudah meninggal gitu. Nah, ini padahal pesan itu harusnya konsumsi pihak aparat gitu. Kenapa kok sampai berita-berita dari aparat itu bocor ke kita gitu ya? Harusnya itu kan laporan kepada komandannya gitu. Nah, ini kan memberikan dampak juga kepada saya seperti psikosomasis jadinya. Kemudian ketakutan berlebihan karena sudah ada di desa sebelah saya itu yang terpapar virus corona gitu. Baik, nah kita buka sesi diskusi di sini nanti akan setelah saya buka sesi tanya jawab, nanti saya bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat saya. Ini kebetulan kok pertanyaannya masuk ke dalam chat private ya, tidak secara everyone. Jadi nanti saya bacakan kepada Pak Dr. Mawardi dengan Pak Ilham Siregar untuk bisa sembari dijawab juga dengan pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang ingin bertanya langsung. Silakan gunakan menu raise hand-nya untuk bertanya kepada kedua pemateri kita pagi ini. Menu raise hand-nya silakan dihidupkan. Siapa yang mau bertanya, nanti mikrofonnya saya hidupkan. Jika ada yang ingin bertanya, barangkali Pak Suyatna, Pak Ruyatna, mohon maaf, DDS. atau Pak Doni, silakan ada yang mau dibagikan atau ada yang mau diceritakan berkaitan dengan pengalamannya yang sedang di Kota Padang. Siap, terima kasih Pak Doni. Silakan ada yang mau dibagikan dalam forum ini Pak Doni. Berbagi atau bertanya, Pak? Maaf. Silakan kalau mau bertanya juga silakan, mau berbagi info tentang Kota Padang juga silakan Pak. Kami berharap kita bisa sharing di sini Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya DDS dari Padang. Sedikit informasi di Padang, alhamdulillah sekarang udah PSBB baru direstui oleh pemerintah barusan. Dan barusan juga mendapat chatnya di WA kalau Pak Janata bilang barusan. Kemungkinan besar masuk Padang ya agak ribet sekarang ya, karena udah jadi zona merah dengan lebih dari 50 orang yang jadi positif COVID-19. Kemudian untuk masyarakat ya seperti yang digambarkan tadi, itu semuanya saya temukan di sini bahwa pemahaman masyarakat atau terima masyarakat terhadap COVID-19 ini ya cukup tinggi lah gitu dibanding yang lain gitu. Mungkin Pak penelitiannya Pak Ilham Siregar nanti bisa mengungkapkan. Saya sedikit kepada Bapak Dr. Mawardi Siregar tadi karena saya tidak ikut dengan Pak Ilham. Kita dari Bimbingan Konseling kan mengenal selama ini tentang adanya positif psikologi yang dikembangkan oleh Mihaly Faiza itu. Ya, di mana di aliran ini kan memfokuskan perhatian pada upaya menggali atau mengeksplor serta mengembangkan karakter yang merupakan sisi dari kekuatan manusia itu sendiri. Ya kan? Karena dengan menggali itulah kita bisa mengembangkan sisi positif kehidupan individu dan menghantarkan seorang kepada kebahagiaannya yang optimal dalam kehidupannya, baik secara individual, secara kekeluargaan, masyarakat, dan negaranya. Kemudian ada beberapa aspek pengembang dari positif psikologi ini. Salah satunya adalah perkembangan media hari ini, ya kan? Dimana ketika kita mengeksplor diri kita harus cari tentang apa yang ada di sekeliling kita. Kalau katanya Maslow, ya, kalau kita berkaca pada Maslow itu bilang kalau bahwa psikologi itu lebih berhasil pada sisi negatif daripada sisi positif. Ya, dengan kata yang kita bisa kita bantah kata Maslow tersebut. Ya, bahwa kita lebih cenderung kita menuliskan kejelekan orang daripada kebaikan orang, kan? Nah, dari hal demikian, saya melihat bahwa media hari ini tuh mencampur adukkan antara konten-konten positif dan konten negatif.
yang mana itu terjadi kontradiksi pemikiran manusia, pemikiran individu yang menerimanya. Ketika informasi yang dibacakan oleh Pak Dinata barusan, ada informasi A ternyata udah berubah jadi B, dari B berubah menjadi C gitu. Nah, sekarang saya ingin tanyakan, Pak, bagaimana penerapan dari psikologi positif dalam bagaimana kita sebagai orang Muslim memilah tentang penerimaan media hari ini. Bahwa kalau secara pribadi saya menerima penerimaan media hari ini, ya, karena Mas Lo pun membicarakan itu sebagai ya kajian teori lah dari penerimaan ilmu psikologi, bahwa memang kaca utama kita ketika mau mengaca tentang positif psikologi, ya kita lihat kaca buramnya dulu, yaitu tentang sisi negatifnya. Nah, ya Pak, gimana kira-kira kalau seandainya tadi Bapak bicara soal media bahwa ada 2000-an media secara daring, ya itu kalau bagaimana kita sebagai konselor memilahnya? Ini yang bisa jadikan positif psikologi, ini yang tidak, ya dari perspektif psikologinya gitu Pak, dari perspektif psikologi positifnya. Kemudian dari segi agama ada sedikit tambahan dari saya, bahwa saya barusan juga ikut kajian dari Ustadz bahwa kalau kita di Muhammadiyah pastilah dengan al-ma'unnya gitu kan, bahwa bagaimana merespon kepanikan atau maaf, bagaimana pendapat Bapak tentang kepanikan masyarakat Indonesia hari ini dari sisi keagamaannya atau religiositasnya? Itu saja. Terima kasih Pak Dinata, semoga sehat semuanya. Bila terpedaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Terima kasih infonya Pak Doni. Bagaimana mudah-mudahan warga Padang dan keluarga Pak Doni juga selalu sehat walafiat. Amin. Nah, berikutnya siapa yang mau bertanya untuk ke pemateri atau ingin berbagi info tentang bagaimana sih sebenarnya kita menghadapi COVID-19 ini, outbreak COVID-19. Silakan menurai hand-nya agar dihidupkan mikrofonnya. Ya, di sini juga saya akan sambil menunggu ada yang bertanya, Pak. Di sini juga saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah muncul di kolom chat ini, Pak. Silakan Pak Ilham dan Pak Dr. Mawati, jika ada yang ingin dicatat, biar saya bacakan. Di sini mengenai masalah, di sini pertanyaan dari Yolanda Bahar, Pak. Ini adik-adik kita dari UIN Sumatera Utara. Menanyakan tentang media sosial. Sebenarnya kita mengenai media sosial, sebenarnya kita memahami bahwa media harus memaparkan info yang valid, tapi nyatanya begitu banyak informasi hoax sehingga menyebabkan kecemasan berlebihan pada diri kita. Kira-kira nih menurut Bapak pemateri keduanya, bagaimana tentang berita hoax yang menyebabkan kecemasan terhadap diri kita, Pak? Itu pertanyaan dari Yolanda Bahar mengenai bagaimana berita hoax yang muncul di media-media kita, kemudian yang menyebabkan kecemasan dan bagaimana cara kita mengatasi kecemasan itu sendiri. Ini hampir berdekatan nih pertanyaan dengan Pak Doni tadi. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, Pak, ada dari Sri Mulyani. Nah, Ibu Sri Mulyani, di sini beliau menanyakan tentang kondisi bagaimana peran kita memberikan pemahaman kepada mereka yang tidak mengerti akan media dan tidak memiliki alat komunikasi canggih. Nah, untuk mensosialisasikan masalah penanganan COVID-19 ini gitu. Bagaimana memberikan pemahaman kepada orang-orang yang tidak memiliki media atau alat elektronik yang canggih. Kemudian kita ini sebagai tenaga konseling atau sebagai masyarakat yang mengetahui infonya, seberapa besar tanggung jawab kita akan hal itu gitu untuk mengedukasi masyarakat. Nah, ini yang terakhir Pak, saya bacakan pertanyaan dari Pak Kandidat Dr. Gusman Lesmana nih. Ini alhamdulillah kita kedatangan Pak Gusman Lesmana. Pertanyaannya seperti ini, Pak.
bagaimana strategi yang dilakukan untuk mengantisipasi dan mereduksi anxiety, kecemasan ya Pak, setiap individu baik dalam maupun luar daerah zona merah. Nah, ini lebih banyak bertanya tentang ke arah media dan kaitannya dengan konseling juga. Kita sebagai orang konseling, bagaimana mengantisipasi hal-hal seperti ini. Silakan Pak Ilham dan Pak Mordi, siapa yang ingin? Saya persilahkan dulu lah kepada Pak Ilham. Pak Ilham dulu boleh? Boleh. Silakan kepada Pak Ilham. Baik. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Ada beberapa yang sudah saya catat. Hampir berdekatan pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana menangkal berita hoaks dan mengurangi kecemasan? Saya pikir kalau berita hoaks ini kita teliti dulu, kita cari tahu dulu, baru kita sharing. Jangan-jangan yang menjadi penyebar berita hoaxnya diri kita sendiri ternyata. Jadi kita cari tahu dulu, baru kita sharing. Itu yang paling utama, menangkal berita hoax itu dari diri kita sendiri. Yang selanjutnya, ada satu media yang disediakan oleh pemerintah untuk menyampaikan, untuk melaporkan berita-berita hoax. Nah, itu juga bisa jadi salah satu solusi. Selain ya kita menghindari berita-berita hoax, itu sudah pasti kita harus hindari berita-berita hoax. Itu ya, untuk menangkal berita hoax. Kemudian mengurangi kecemasan ini sama seperti pertanyaannya Pak Gusman. Bagaimana strategi mengantisipasi mereduksi anxiety, kecemasan. Artinya kecemasan ini pada dasarnya sudah dimiliki oleh setiap individu. Cuman ada tingkatan-tingkatannya. Kecemasan ini kan ibarat sebuah alarm atau tanda yang memang telah disediakan sama pencipta untuk tubuh diri kita masing-masing individu. Jadi ketika kita mendengarkan atau kita melihat satu berita di televisi atau di daerah lingkungan kita ada satu fenomena, entah itu gejala dan sebagainya, itu membuat diri kita menjadi cemas. Nah, kembali lagi, mari kita perkuat imunitas tubuh kita dengan meningkatkan imunitas tubuh, ikuti anjuran pemerintah, minum vitamin, berjemur untuk mendapatkan vitamin E, seperti itu. Itu paling tidak bisa mengurangi intensitas pikiran kita untuk menuju kepada kecemasan. Selain kepada terapi-terapi yang nantinya bisa kita terapkan kepada orang yang membutuhkannya. Kita nih sebagai seorang konselor, sebagai guru BK, kita ada beberapa terapi, salah satunya terapi kognitif yang bisa kita terapkan kepada individu yang membutuhkan. Itu salah satu cara mengurangi kecemasan. Namun, ketika kecemasan itu sudah sampai kepada level krisis, ya kita harus bisa memberikan layanan kita harus bisa memberikan pelayanan selanjutnya kepada profesional yang lebih ahli, misalnya psikolog. Ini terkait dengan pertanyaan Pak Doni tadi ya, yang mengatakan ada satu organisasi yang saat ini menggembar-gembor memberikan pelayanan. Nah, saya sambung lagi, BK bisa nggak? Bisa. BK bisa membuat suatu pelayanan yang massal seperti yang dilakukan oleh organisasi psikolog, misalnya kita sebut saja HIMSI, seperti itu, yang saat ini HIMSI menyebarkan kontak person kepada masyarakat agar masyarakat bisa berkonsultasi. Kita juga bisa seperti itu. Kita bisa juga seperti itu. Namun dalam taraf-taraf yang ada batasannya, tidak sampai kepada permasalahan yang menyangkut dengan psikologi yang cukup berat. Seperti itu ya, kita lebih kepada pengembangan. Nah, pikir itu. Yang kemudian bagaimana penanganan kepada orang yang tidak memiliki media yang bagus.
ya tidak menutup kemungkinan di negara Kesatuan Republik Indonesia ini ada beberapa masyarakat yang notabene belum terlingkupi media informasi seperti handphone, seperti laptop, bahkan kadang-kadang untuk menonton televisi saja harus memiliki parabola terlebih dahulu agar bisa mendapatkan informasi. Bagaimana menyampaikannya? Bisa dari penyuluhan. Kalau misalnya kita tinggal di daerah tersebut, kita bisa memberikan penyuluhan-penyuluhan, misalnya layanan informasi seperti itu. Ya dengan mematuhi ketentuan-ketentuan PSBB ya, yang menjaga jarak seperti itu. Kita berikan informasi-informasi itu kepada warga masyarakat yang dalam hal tidak memiliki kemampuan media sosial yang baik. Kita berikan layanan-layanan informasi, kemudian pemahaman kepada mereka agar mereka mendapatkan edukasi yang cukup. Karena tadi juga disinggung sama Pak Dr. Mawardi, media berlomba-lomba untuk menyampaikan kepada masyarakat tentang jumlah peningkatan yang terpapar seperti itu. Meningkatkan itu dalam usaha meningkatkan rating mereka seperti itu. Tapi dampaknya itu cukup signifikan. Artinya banyak masyarakat yang akhirnya semakin gelisah, semakin cemas. Kemudian imunitasnya menurun, yang akhirnya berdampak kepada diri mereka. Ya, ujung-ujungnya nanti yang tadinya cuma sakit batuk, kemudian gara-gara gejalanya menyerupai, ya akhirnya diangkat juga ke rumah sakit seperti itu. Sampai di sana ternyata tidak atau negatif COVID seperti itu. Tapi warga sudah menilai bahwa mereka mengalami gejala tersebut dan sudah stigma negatif. Itu yang menjadikan permasalahan ini semakin lama semakin ruwet, semakin kacau. Coba edukasi COVID itu apa, itu melalui layanan-layanan informasi dan sebagainya. Seberapa besar tanggung jawab kita mengedukasi masyarakat? Tanggung jawab kita. Saya pikir ini kembali kepada kesejatian manusia. Apa artinya? Sejatinya manusia itu saling tolong-menolong, saling bermanfaat bagi orang banyak. Sebatas kita mampu memberikan pemahaman, sebatas kita mampu memberikan edukasi kepada masyarakat warga, kita wajib bertanggung jawab, berperan besar untuk mengedukasi masyarakat. Mulai dari keluarga. Karena sebenarnya keluarga berbeda-beda pula kan taraf pemikirannya. Ada yang cemas, kemudian tiba-tiba sudah langsung OCD saja kan, gelisah, mereka bolak-balik cuci tangan dan sebagainya. Dari keluarga kita mulai edukasi, mulai kepada tetangga. Kemudian kalau kita memiliki kompetensi, kita ajak ketua RT misalnya seperti itu. Mari Pak, yuk kita bikin sosialisasi. Kita gunakan fasilitas ibadah sebagai media informasi, boleh, dalam rangka mengedukasi masyarakat. Nah, saya pikir itu mungkin jawaban saya belum terpuaskan, nanti boleh tanyakan kembali atau nanti bisa ditambahkan oleh Pak Dr. Mawardi Siregar. Demikian Pak Moderator. Baik, Pak Ilham, terima kasih sudah bersedia menjawab. Ini kita nantikan juga jawaban dari Pak Dr. Mawardi berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan para podcaster hari ini. Ini kita sebut peserta hari ini adalah podcaster, supaya lebih akrab kita. Silakan Pak Dokter untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peserta yang telah diajukan tadi. Baik, terima kasih kepada Bapak Moderator. Saya akan coba menjawab beberapa pertanyaan yang muncul dari para podcaster kita hari ini ya. Beberapa pertanyaan-pertanyaan ini mungkin saya pikir ini sangat menarik dan
apa namanya, perlu kita eksplorasi lebih luas lagi nih, karena saya pikir ini punya pengalaman dan keilmuan yang berbeda-beda. Terutama dari Pak Doni tadi ada beberapa pertanyaan tentang bagaimana Maslow mengungkapkan sebuah teori. Nah, jadi Pak Doni dalam teori media itu ada disebut dengan bad news, good news. Nah, itu. Bad news, good news. Artinya, berita-berita yang negatif itu akan jauh lebih menarik ketimbang berita-berita yang dibuat dengan bahasa yang biasa. Artinya, ketika misalnya memberitakan sebuah berita misalnya dengan bahasa yang logikanya biasa-biasa saja, katakan misalnya itu tidak akan dibaca oleh orang lain. Nah, tapi bagaimana kemudian menarik minat para pembaca? Maka itulah bad news itu. Sengaja memang berita itu dibuat, katakanlah judulnya itu seperti logika terbalik misalnya. Sehingga orang akan bertanya-tanya karena pada umumnya kita kan hanya sebagai pembaca judul ya. Orang ketika melihat judul, oh ini tidak menarik, ini menarik gitu. Kalau dibuat yang judulnya bad news, itulah sesungguhnya good news itu. Nah, jadi kalau misalnya, tapi persoalannya begini Pak. Media kan tidak mau turun dia kepada persoalan misalnya bagaimana dia memberikan nilai-nilai yang positif. Dia terus katakan misalnya dia terus memblow up berita itu sehingga dia hanya cuma satu targetnya. Bagaimana rating dia bisa naik, penghasilan banyak. Nah, bagaimana kemudian dampak psikologisnya terhadap masyarakat itu tidak terlalu dipikirkannya. Maka dalam teori media itu ada agenda setting dan agenda publik. Bagaimana kebutuhan publik itu, hari ini apa yang dibutuhkan publik misalnya. Kita kan sekarang ini sedang dilanda oleh COVID. Pasti semua media menganggap bahwa ini adalah menjadi konsumsi publik. Konsumsi publik itulah kemudian yang dinaikkan berkali-kali, meskipun sebenarnya masyarakat sudah bosan dengan itu. Masyarakat sudah bosan sebenarnya. Kita saja barangkali yang katakanlah di podcaster yang sini, kita barangkali sudah bosan dengan berita-berita virus corona ini. Kita kepingin berita yang agak segar sedikit. Kita kepingin berubah pemberitaan ini sedikit. Tetapi kemudian itu tidak akan pernah terjadi karena kita bukan pengelola medianya. Sementara media kan targetnya ya ratingnya naik, kemudian penghasilannya bisa semakin banyak. Semakin banyak ratingnya, maka akan semakin tinggilah penghasilan mereka. Coba kalau seandainya hari ini televisi dikatakanlah ini TV One sedang memberitakan tentang perkembangan virus corona ini. Coba kalau seandainya seluruh Indonesia ini tidak menonton itu, mereka tidak akan memberitakan itu. Saya yakin tidak akan memberitakan itu. Nah, di sini kita perlu cerdasnya para pengguna media ini, sehingga memang kita bisa mengkapling mana berita yang harusnya kita konsumsi, mana yang tidak. Hari ini kan hampir semua karena kita memang di dunia sedang perkembangan digitalnya luar biasa dan kita sedang berada pada masa perkembangan teknologi 4.0 ini semua dikelola oleh teknologi informasi. Mau tidak mau kita harus terlibat di dalam itu. Oke, itu yang pertama Pak. Kemudian kalau saya melihat dari pandangan agama, mungkin bisa menjawab Pak, ini kalau dari pandangan agama tentang musibah ini, tentu mungkin begini. Kita harus kembali bahwa apapun yang terjadi, pada akhirnya kita akan mengakui saat ini apa yang terjadi ini adalah kekuasaan Tuhan. Siapapun orangnya mungkin, dari manapun agamanya, pasti dia akan menyadari bahwa ini adalah merupakan takdir dari Tuhan. Tapi kemudian bagaimana kita menyikapi persoalan ini? Tentu kita tidak menyerah terhadap persoalan takdir itu. Kita harus terus berusaha, karena Allah juga menjelaskan dalam Al-Quran bahwa kita harus berusaha keluar dari persoalan ini. Dan persoalan-persoalan kekhawatiran misalnya,
kekhawatiran yang timbul itu merupakan persoalan yang manusiawi. Dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa ada ayat yang menjelaskan bahwa manusia itu akan diuji dengan kekhawatiran-kekhawatiran. Misalnya perasaan takut, perasaan cemas, kekurangan, kematian, dan sebagainya. Nah, itu mungkin bisa menjawab nanti apa yang disampaikan oleh Pak Doni, mudah-mudahan ya Pak Doni ya. Nanti kita diskusikan. Kemudian dari beberapa pertanyaan dari podcaster kita tadi sudah banyak dijelaskan oleh Pak Ilham ya. Kemudian media sosial, kita bagaimana membedakan media yang sifatnya hoax, opini dan fakta ya. Sebenarnya disinilah kita, kalau saya melihat mengamati perkembangan informasi hari ini, inilah yang perlu digagas, misalnya perlu kita kembali kepada jurnalisme kenabian itu. Hari ini siapa saja pun bebas menyampaikan informasi. Seperti tadi Pak Tinata misalnya mendengarkan masuk ke WA-nya informasi, itu tidak bisa kita kontrol. Kenapa? Karena pemilik informasi ini kita semua. Sehingga begitu informasi itu berkembang, seolah-olah informasi itu tidak bertuan. Nah, di tangan siapa saja pun informasi itu, dan kita bebas untuk menyampaikan itu karena kita punya media sosial. Kita belum tahu apakah itu benar atau tidak. Tetapi mungkin karena kita juga ingin eksis juga dalam dunia sosial ini, media-media sosial ini, kadang-kadang kita latah untuk menyebarkan informasi itu. Padahal kita belum tahu itu benar atau tidak. Jadi itu tadi makanya saya sampaikan, kita harus cerdas dalam menggunakan media ini. Kecerdasan kita dalam menggunakan media ini akan membantu kita keluar dari persoalan kecemasan kita, kepanikan kita dalam mengatasi dampak dari virus corona ini. Kalau semua media yang masuk ke tangan kita, informasi yang masuk ke tangan kita, kita konsumsi tanpa kita pilah-pilah, ini bahayanya nanti. Karena begini, media itu kita mempersepsikan apa yang disampaikan media itu. Itulah tadi makanya saya sampaikan, ketika kita semakin sering misalnya mengkonsumsi paparan informasi yang disampaikan, semakin sering kita mengkonsumsinya, maka kecenderungan untuk menganggap bahwa rekayasa yang dilakukan media itu, seperti itulah sebenarnya dunia realitas ini. Seperti tadi misalnya, disampaikan di televisi bahwa di berbagai tempat telah terjadi penyebaran wabah virus corona ini luar biasa. Kita menganggap bahwa seluruh dunia ini sudah seperti ini, membahayakan. Seluruh dunia sudah hampir membahayakan. Hampir tidak ada lagi tempat di dunia ini yang nyaman bagi kita. Nah, ini efek dari ketidakmampuan kita dalam mengelola informasi yang overload itu. Nah, jadi itu mungkin dari saya yang bisa saya sampaikan, karena tadi banyak yang sudah dijawab oleh Pak Ilham dalam beberapa sesi pertanyaan yang disampaikan oleh para podcaster kita tadi. Jadi untuk mereduksi kecemasan itu, saya pikir ya kita dari sisi medianya kita harus cerdas lah. Nah, itu aja. Saya kembalikan pada Pak Dinata. Terima kasih kepada Pak Dr. Mawardi yang telah bersedia menjawab pertanyaan dari podcaster-podcaster sekalian. Alhamdulillah hari ini kita telah berdiskusi ya. Nah, silakan kepada Bapak Ibu, karena waktu kita masih ada nih untuk berdiskusi. Ada yang ingin bertanya silakan, atau ingin berbagi info tentang bagaimana sih dalam perspektif konseling, bahkan dalam perspektif Islam,
untuk menurunkan apa ya, kecemasan-kecemasan sehingga dapat meningkatkan imunitas kita dalam tubuh kita gitu. Kiranya mungkin Pak Marimbun atau ini ada juga Pak Julhanuddin Siregar, siapa tahu ada yang mau berbagi tentang Siregar itu. Oh iya Pak Dinata, kalau boleh saya tambahi Pak Dinata ya. baik Pak. Nah, ini dari sisi keislaman misalnya ya, baik kalau katakan misalnya konseling keagamaan lah katakan ya, kita misalnya dengan pendekatan keislamannya. Saya pikir teori-teori konseling barat yang kita pahami itu bisa kita geser sedikit dengan pendekatan keislaman, dengan mengkaji beberapa teori atau katakanlah petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Quran misalnya. Misalkan kalau kita ingin menyamankan atau katakanlah menenangkan hati seseorang itu kan ada petunjuk misalnya ala bizikrillah tutmainnul qulub. Ingatlah bahwa dengan berzikir hati akan tenang. Nah, artinya sentuhan-sentuhan keagamaan itu memang, apalagi dalam kondisi kekinian ini, COVID-19 ini, saya yakin, kalaulah hari ini kita lakukan sebuah penelitian, ini masyarakat ini dugaan saya Pak ya, dugaan saya, sangat merasa dekat dengan kematian itu. Kenapa sangat dekat dengan kematian? Karena dia merasa bahwa dunia di sekelilingnya itu kemana pun dia pergi, dia merasa, ini saya sudah bagaimana ini, pulang ke rumah saya bagaimana ini. Itu tadi sering mencuci tangan, ganti pakaian, kemudian berlebihan itu tadi ya. Kenapa muncul perasaan berlebihan itu? Karena kekhawatiran bahwa dunianya tidak nyaman, dekat dengan kematian, apalagi setiap hari disuguhi dengan berita-berita tentang bagaimana hari ini ada yang meninggal, besok lagi ada yang meninggal karena virus corona ini. Jadi sentuhan-sentuhan keagamaan dari para ahli-ahli konselor ini perlulah kiranya itu kita lakukan di tengah-tengah masyarakat. Saya pikir begitu masukan dari saya, Pak Dinata. Baik Pak Dr. Muardi, terima kasih atas tambahan materinya. Kiranya kita mau lanjutkan diskusi ini, mana tahu Pak DDS juga ingin sharing, berbagi lagi, karena sifatnya kita sini saling berbagi ya, gitu. Baik Mbak Doni, silakan, sudah di-unmute. Coba unmute audio Doni. Sudah? Oke. Baik Pak, sudah bisa Pak? Terima kasih Pak Mawardi. Betul, positif psikologi sama konseling krisis, ya kan? Yang mungkin bagi sebagian orang bisa jadi pemikiran kiri nanti ujung-ujungnya. Gitu. Jawabnya luar biasa dari Pak Mawardi tadi. Hanya sedikit saya menambahkan, kalau seandainya fenomena hari ini kita sebagai seorang konselor, kalau di sini kan kebanyakan dari universitas, dari UIN, dari UMSU, dari Muhammadiyah dan U dan sebagainya. Kalau kita mau mengkaji keagamaan, mungkin Pak Marimbun mungkin lebih dalam tentang saya, karena saya tahu Ustadz Marimbun itu, kalau seandainya kita mengaji di Al-Insyirah itu kan ada nama Usri Yusro, bahwa bersama kesulitan itu ada kemudahan. Kalaulah seandainya kita semua bisa mendalami atau menafsirkan secara positif tentang makna dari ayat tersebut, mungkin kita nggak akan termasuk orang-orang yang pesimistik hari ini gitu. Karena seandainya kita mikir dari teorinya kiri dalam pendidikan, itu ada cyber positif dan cyber negatif. Yang kata Bukhari, kalau seandainya kebanyakan kita cyber positif, yang negatif bisa akan terhilangkan. Kalau tidak ada cyber negatif, maka kita nggak akan merasakan yang namanya positif. Nah, itu. Kemudian dalam pakar psikologi itu pendapat bahwa manusia akan bermakna hidupnya kalau sisi positif dari dirinya itu bisa dikembangkan secara maksimal.
Ya, kalau seandainya kita menghadapi situasi hari ini, ada sebenarnya 3 aspek yang mungkin perlu kita kembangkan dalam penataannya, bagaimana kita bisa bersikap positif tersebut. Ya kan, yang pertama, siapa diri kita, perlu diketahui. Kalau kita ngaca, lihat diri kita, keluarga kita, dan lingkungan sosial terdekatnya kita. Kalau seandainya kita bisa mengembangkan 3 potensi lingkungan diri dan keluarga tersebut, negatif atau pemikiran negatif tentang fenomena hari ini, pertama 2 negatif hari ini, kita bisa mereduksinya sedikit ya Pak Gusman. Kemudian yang kedua, tempat kerjanya kita, wilayahnya kerjanya kita. Nah, sekitar kerjanya Bapak Ibu sekarang itu gimana? Produktivitasnya gimana? Komunikasinya gimana? Ya kan? Karena sebaran informasi itu kebanyakan kita kan dari lingkungan terdekat kita dulu. Kalau seandainya di WA grup itu kebanyakan di grup WA-nya dosen, WA-nya alumni, WA-nya ini, gitu kan? Nah, bagaimana kita bisa mensterilisasi bahwa ini merupakan kalau misalnya kita mau bersikap positif, kita ingatkan ya tentang bagaimana kita bisa mengembangkan karakter positif pada orang-orang tersebut. Ya, nggak mesti harusnya tiap pagi ngirim WA ceramah, enggak gitu ya Kak ya. Kemudian tentang masyarakat, penanaman tentang bagaimana cara bertata kehidupan yang ideal yang sesuai dengan adat istiadat di Indonesia atau civil society. Kalau seandainya kita mengembangkan 3 aspek tersebut, bagaimana kita mengembangkan karakter positif dari 3 aspek tersebut, insya Allah kita bisa mereduksi yang namanya perkembangan media yang simpang siur yang bisa yang membuat ya kacau lah pemikiran kita hari ini. Kemudian kalau dipandang positifnya katanya Seligman itu, kita itu harus menciptakan hormon apa itu namanya lupa saya hormon kebahagiaan ini happiness ini. Selalu bersyukur, senantiasa bersyukur karena kepribadian positif yang dirancang oleh psikologi positif itu berasal dari rasa ingin tahu seseorang tentang apa itu bahagia. Ya kan? Kalau seandainya kita mau bikin, sudahkah Anda bahagia hari ini? Ya, misalnya kita mau, saya bahagia, saya tunjukkan dengan ekspresi saya pagi ini bahwa saya lihat Pak Dinata segar sekali, ya kan? Setelah 4 tahun nggak ketemu ternyata badannya sebesar itu aja. Itu tidak positif, saya akan merespon saya, ini orang body shaming, ya kan? Tapi makna yang saya sampaikan tersebut adalah bagaimana saya dengan lingkungan saya, Pak Dinata misalnya seumuran dengan saya, teman bercandanya saya kasih respon positif, kemudian bagaimana untuk menstabilkan orang mau puasa, coba stabilkan kondisinya sekarang misalnya, ya kan? Dengan Pak Mawardi nggak mungkin saya bilang Pak Mawardi, Bapak ini, ya kan? Karena itu ada koridor ranah masyarakat untuk jadi yang perlu saya lakukan. Makanya dimulailah hari itu dengan pikiran positif, berarti kalau seandainya dalam konselor itu kita tanamkan ya senyum positifnya, ya kan dimulai. Kalau seandainya hari itu kita udah mulai dengan sesuatu yang positif, saya puji Pak Robi ini, misalnya Pak Robi Anda gagal hari ini, sampai sore insya Allah Pak Robi bisa ngasih saya pulsa 25.000 misalnya, ya. Nah, jadi itu kalau seandainya kita bisa menanamkan emosi positif dari segi happiness-nya kita itu dan rasa bersyukur kita kepada Tuhan itu, insya Allah ya yang berita-berita negatif itu bisa kita reduksi lah gitu. Karena kita ingat bahwa ada satu pandangan yang perlu kita ingat, yang perlu kita berikan stimulus terhadap pandangan tersebut. Itu respon positif dari orang-orang kita dan respon positif yang kita berikan kepada orang-orang kita untuk hari ini. Dan insya Allah saya lihat di anggota grup ini walaupun kebanyakan kalau Pak Ilham mungkin udah mandi, kalau saya belum gitu kan. Ya udah belum mandinya kebanyakan karena learning from home-nya ini. Ya tapi ya tetap semangat ya. Kita lihat dari senyumannya yang luar biasa. Karena ada senyuman yang real, ada senyuman yang palsu gitu. Kalau senyum yang palsu ya nggak saya temukan di sini. Kalau senyum yang palsu palingan senyuman ya Pak Dinata marah dia sama saya ya senyum palsu gitu. Nah mungkin itu tambahan sedikit dari saya bahwa ciptakanlah reaksi positif dari pagi. Insya Allah hal-hal negatif di siang harinya sampai sore sampai malamnya itu bisa kita respon dengan baik. Terima kasih. Kembalikan kepada Bapak. Baiklah, terima kasih kepada Pak DDS. Mohon maaf moderator 1 tadi ada keperluan sebentar, maka saya gantikan. Moderator yang kedua. Oke Pak DDS,
tanggapan dan tambahannya cukup bagus, cukup menarik. Ini menambah informasi dan keilmuan juga kepada praktisi-praktisi konseling dalam grup ini. Barangkali bagi Bapak-Bapak Ibu sekalian, adik-adik para peserta podcast pada hari ini yang ingin memberikan tambahan, tadi ada singgung Pak Marimbun, memang ini kita mengarah kepada keagamaan dan era konseling pada abad 21 ini juga tawaran-tawaran pendekatan-pendekatan spiritual ini memang harus kita utamakan. Oleh sebab itu memang ini menarik untuk kita diskusikan Bapak dan Ibu. Silahkan bagi yang berminat, kami buka kesempatan. Masih ada waktu kita sekitar 15 menit lagi Bapak dan Ibu. Pak Robi Maifa mungkin. Silahkan untuk memberikan tanggapan, menaikkan tangannya. Atau dari Bapak pemateri ada kita kasih closing statement Bapak pemateri. Dari Monggo. Pak Mawardi dulu. Ya, monggo Pak Dr. Mawardi. Baik, terima kasih kepada Pak Dana ya, Pak Rizkian Dana Pohan. Di akhir pertemuan ini saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa wabah COVID-19 yang sudah menjadi pandemik global ini tentu kita sadari sebagai sebuah musibah kemanusiaan. Juga ini kita anggap sedang menguji keimanan kita bersama. Karena saya tadi menyampaikan bagaimana media menciptakan kepanikan global ini, dan kita lihat bagaimana media itu sangat berlomba-lomba dalam proses pemberitaan tentang virus corona ini. Maka di akhir pertemuan ini saya ingin sampaikan kepada kita semua satu kata, bahwa cerdaslah memilih media sehingga kita tidak ketinggalan dalam mengikuti berita perkembangan tentang virus COVID-19 ini, tetapi pandai-pandailah memfilter mana informasi yang layak kita konsumsi, mana yang layak untuk tidak kita konsumsi. Karena itu akan menjadikan kita orang yang senantiasa berpikir positif, dan kita akan terbantu dalam proses penyelesaian COVID-19 ini. Itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah berhadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Kepada Pak Ilham Khairi saya ucapkan terima kasih hari ini bisa bersama beliau menyampaikan materi. Dan kepada Bapak Moderator saya sampaikan juga terima kasih yang sedalam-dalamnya. Mudah-mudahan diskusi-diskusi ini akan berkelanjutan di masa-masa yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Mawardi. Silakan Pak Ilham closing statement-nya untuk menutup diskusi kita pagi hari ini. Ya, kalau saya menyambung dari apa yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Mawardi tadi, bahwa media komunikasi pada hari ini, pada saat ini memang banyak sekali pengaruh negatifnya. Sehingga pandai-pandailah kita dalam memilih informasi, dalam menyampaikan informasi kepada khalayak ramai. Selanjutnya, penerapan cyber counseling haruslah bisa menjadi atau bisa menciptakan atau bertujuan kepada pencegahan, pemahaman
dan pengentasan kepada korban-korban, baik itu yang sudah positif, pasca positif, seperti itu. Agar mereka bisa berkembang, agar mereka bisa terasah aspek psikologinya dalam rangka menjalankan kehidupan-kehidupan efektif sehari-hari. Dan tidak lupa mengingat kepada abad ke-21 saat ini, konseling itu paradigmanya sudah menuju kepada spiritualitas. Jadi tidak terlepaskan bahwa pendekatan konseling selalu berdampingan dengan keilmuan agama. Pikir itu. Terima kasih Pak Moderator. Alhamdulillah, pagi ini kita telah melaksanakan diskusi bersama para podcaster sekalian. Ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya kami ucapkan kepada Bapak Dr. Mawardi Siregar, Ketua Jurusan Bimbingan Konseling Islam IAIN Langsa. Kemudian kepada Pak Ilham Hairi Siregar MPD, kandidat doktor. Sama-sama kita doakan Pak Ilham segera bisa menyelesaikan program studi S3-nya. Sekaligus Pak Ilham juga ini adalah dosen dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang sama-sama bersama kita di Kota Medan dan di Sumatera Utara membesarkan bimbingan konseling. Dan tak lupa pula ucapan terima kasih saya kepada seluruh panitia pelaksana hari ini. Ada di bagian host itu ada Pak Suryanto selaku host pagi ini, lalu ada Pak Rizky Andana Pohan yang mana bersama-sama kami menggagas kegiatan ini. Insya Allah kegiatan ini tidak berhenti di sini saja. Kami akan melakukan ini secara rutin. Mungkin ketika memang kami mendapatkan ada orang-orang yang mau mengisi materi, bahkan nanti kami akan kontak beberapa mungkin profesor yang mau mengisi materi kita. Kita akan rutin seminggu sekali, atau nanti kalau memang keterbatasan waktu kita akan rutin 2 minggu sekali. Sekaligus sambil kita mengisi vitamin ruhani kita, sekaligus meningkatkan imunitas kita dengan memperbanyak diskusi dengan orang-orang yang berilmu. Saya teringat jadinya dengan materi Pak Dr. Mawardi tadi berkaitan dengan media. Saya juga udah mulai mengurangi nonton TV yang terus-menerus memberitakan tentang COVID-19. Saya lebih banyak nonton Tom and Jerry sekarang, Pak. Lebih enak nonton itu dibandingkan nonton berita-berita yang terkadang memberikan dampak yang kurang baik terhadap batiniah kita gitu. Baik, terima kasih kepada seluruh podcaster sekalian yang hari ini udah mau bergabung, yang sudah mau meluangkan waktu mengisi kesibukan di bawah waktunya. Insya Allah materi, sertifikat dan materi hari ini dari Pak Mawardi dan Pak Ilham akan kita bagikan di email yang sudah Bapak Ibu daftarkan di formulir yang sudah kami sediakan. Jika nanti adanya email yang tidak valid ketika daftar, silakan hubungi kami khususnya kepada saya. Silakan dicatat di 0853 7006 6117 untuk menginformasikan email yang valid supaya kami dapat mengirimkan materi beserta e-sertifikat yang hari ini telah kita laksanakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, nanti hasil diskusi ini dapat disaksikan juga di YouTube, di kanal YouTube, karena kami sudah merekodnya ini untuk mereview lagi apa sih yang sudah kita diskusikan hari ini. Terima kasih kembali lagi kepada seluruh podcaster. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi di lain waktu. Ilahana anta maksudana, wallahumma ana, ila liqa' ma'assalamah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan mari kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada.
Ada Pak Marimun rupanya, tapi diam aja dia ya. Marimun diam aja. Sudah kita minta dari Pak Mawardi. Pak Mawardi jaga materi minggu depan. Pak Robi, Din. Pak Robi, saya request Robi. Pasko mau maju nih kok. Atau Pasko pengalaman wisuda terlambat tidak? Yang jelas nanti ini yang ada di sini partisipan semua berpartisipasi. Ya. Saya request Pak Robi dan diundang ya pakai bahasa Kuansing. Kajian budaya Melayu tentang virus corona ya. Iya, sepertinya Pak Robi punya teori kondisi baru ya, seperti Melayu. Kita nantikan nanti